Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 132 dengan tema pilihan Tuhan. Mazmur 132 ayat 13-14 berbunyi, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya, di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan telah memilih Sion sebagai tempat kediamannya. Ia ingin hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Sion menjadi simbol kehadiran Tuhan dan tempat di mana penyembahan kepada Tuhan dilakukan. Sion merujuk kepada sebuah bukit di Yerusalem di mana bait Allah akan dibangun. Selain Sion, pilihan Tuhan juga jatuh kepada Daud. Daud merupakan orang yang diurapi Tuhan. Tuhan memilih Daud bukan karena ketampanannya, melainkan ia melihat hati dan karakter Daud yang sesuai dengan kehendaknya. Bahkan dapat kita lihat dalam Mazmur 132, Tuhan bersumpah setia kepada Daud dan akan mendukung keturunannya asalkan keturunan Daud hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Janji Tuhan kepada Daud dapat kita lihat dalam Mazmur 132 ayat 15-18. Bagaimana dengan saat ini? Siapakah orang pilihan Tuhan? Mari kita baca dalam Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang percaya, kita ini punya privilege. Privilege-nya apa? Tuhan sudah menentukan kita dari semula. Tuhan sudah rela mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita ini kudus sama seperti Bapa di surga yang adalah kudus, demi menjadikan kita ini anak-anaknya. Mari kita lihat juga di mana tempat kediaman Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16 yang berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19-20 berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berdasarkan perjanjian baru, tempat kediaman Tuhan tidak terbatas pada suatu ruangan, suatu tempat, tetapi memiliki arti yang lebih luas. Gereja juga merupakan tempat kediaman Tuhan, tetapi tidak terbatas pada suatu tempat atau gereja, melainkan Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita melalui hidup orang percaya. Ia menaruh Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri kita. Apa fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita? Roh Kudus ini akan menuntun kita untuk mengetahui kebenaran-kebenaran, untuk membantu kita memahami firman Tuhan. Dia akan memberikan rasa aman, rasa damai, sekalipun kita berada dalam masa-masa sulit. Dia yang akan mengingatkan kita jika kita dalam peperangan rohani, karena dia itu roh Allah yang diam di dalam kita. Yang menjadi pertanyaannya, jika kita ini umat pilihan Allah dan roh Allah di dalam kita, bisa nggak sih kita berbuat dosa? Jawabannya tentu bisa. Dapat kita lihat dalam Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita akan menghadapi konflik, yaitu peperangan antara daging dan roh. Oleh karena itu penting sekali agar kita tetap berkomunikasi kepada roh, dan agar hidup kita ini tetap dipimpin oleh roh, agar kita bisa hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Galatia 5 ayat 16 berbunyi, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Matius 26 ayat 41 berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi sebagai umat pilihan Tuhan, hendaklah kita hidup bergantung pada Roh Kudus dan tetap waspada melalui doa. Dengan demikian kita dapat mengatasi pencobaan dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Percayalah, jika kita hidup menurut kehendaknya, maka janji-janji Tuhan kepada Daud itu akan terjadi, janji Tuhan kepada kita. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.